Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil MB dengan NIM 220404501041. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang komunikasi daring. Pengertian komunikasi daring. Komunikasi daring adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan menggunakan internet. Komunikasi daring mengarah pada aktivitas membaca, menulis, serta berkomunikasi lewat jaringan komputer. Dalam bahasa Inggris, komunikasi daring dikenal dengan istilah online communication. Komunikasi daring atau online berarti komunikasi terjadi melalui surat elektronik, pesan pribadi atau pesan instan, ruang obrolan, dan metode komunikasi lainnya yang menggunakan internet. Pada satu sisi, komunikasi daring dipandang lebih hemat biaya, waktu, serta tenaga. Namun, di sisi lainnya, bentuk komunikasi ini dianggap tidak mampu untuk mewakili emosi pengguna, seperti raut wajah, gerakan tubuh, serta intonasi suara. Adapun jenis-jenis komunikasi daring yaitu yang pertama, komunikasi sinkron video call. Salah satu jenis komunikasi daring sinkron ialah video call. Seperti namanya, komunikasi jenis ini pun menggunakan cara video call untuk saling terhubung, sehingga kamu akan tetap mengetahui keadaan lawan bicaramu melalui layar smartphone ataupun layar komputer. Yang kedua, komunikasi sinkron chat. Jenis komunikasi sinkron ini tentu saja dilakukan dengan cara berbagai chat ataupun obrolan dalam bentuk tulisan dengan lawan bicara. Saat ini pun berbagai platform telah menyediakan jasa komunikasi via chat, antara lain WhatsApp, Line, SMS atau Short Message Service, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah komunikasi sinkron call. Jenis komunikasi ini merupakan komunikasi yang bisa dilakukan dengan cara telepon. Jadi kamu bisa menelpon seseorang yang jauh dengan menggunakan fitur yang ada pada sebuah aplikasi. Yang keempat, komunikasi asinkron video. Berbeda dengan jenis komunikasi sinkron video call, pada komunikasi asinkron video ini, kamu hanya bisa berbagi rekaman video kepada lawan bicara. Jadi, bisa diartikan bahwa komunikasi asinkron video ini, kamu tidak bisa secara langsung mengetahui keadaan lawan bicara kamu. Yang kelima, komunikasi asinkron chat. Meskipun jenis komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan komputer ataupun smartphone dan juga jaringan internet, akan tetapi sifatnya sama dengan komunikasi asinkron video. Kamu bisa berbagi pesan singkat menggunakan beberapa platform yang ada, akan tetapi komunikasi yang terjalin merupakan komunikasi tunda. Yang keenam, komunikasi formal. Jenis komunikasi ini bisa dilakukan pada acara formal ataupun acara resmi. Tujuan dan komunikasi formal sendiri ialah untuk menyampaikan pesan yang terkait dengan suatu kepentingan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk jenis komunikasi formal, diantaranya menggunakan surat perintah, video conference, atau komunikasi saat dalam sebuah rapat. Yang ketujuh, komunikasi non-formal. Komunikasi ini bisa terjadi di luar acara resmi. Namun meskipun berada pada acara resmi, jenis komunikasi yang dilakukan ini bersifat pribadi atau hubungan dekat. Yang kedelapan, komunikasi informal. Komunikasi ini tentu saja kebalikan dari komunikasi formal. Selain itu, jenis komunikasi ini memiliki tujuan untuk menjaga hubungan sosial. Selain itu, pesan atau obrolan yang akan disampaikan pun tidak terencana. Yang kesembilan, komunikasi kelompok. Seperti namanya, jenis komunikasi daring ini dilakukan secara berkelompok atau beregu. Jenis komunikasi ini bisa terjadi pada sebuah grup yang bentuknya dalam sebuah platform. Yang ke-10, komunikasi jaringan kerja. Jenis komunikasi ini memiliki sifat pribadi, karena tentu saja jenis komunikasi ini berhubungan dengan keperluan pekerjaan. Selain itu, pada komunikasi jaringan kerja, biasanya sebuah perusahaan memiliki alat komunikasi sendiri, seperti email ataupun platform khusus. Yang berikutnya ada contoh komunikasi daring. Contoh komunikasi daring ada beberapa, yaitu yang pertama, text chat dan video call melalui Line. Yang kedua, text chat dan video call melalui BBM. Yang ketiga, text chat dan video melalui WhatsApp. Yang keempat, video call melalui Skype. Dan yang terakhir, text chat melalui Facebook. Adapun kelebihan komunikasi daring, yang pertama, lebih cepat. Melalui komunikasi daring dapat memangkas waktu dan uang sehingga lebih murah dan lebih cepat untuk bertukar informasi. Selain itu, bisa lebih cepat dan efisien untuk menghubungi mitra bisnis atau kerabat, karena dapat berkomunikasi dengan siapapun di seluruh dunia melalui email dan pesan teks secara instan. Internet juga telah menyediakan komunikasi tatap muka seperti Skype, media sosial, konferensi video, dan banyak cara lain yang ditawarkan oleh teknologi komunikasi online saat ini. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Teknologi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi beberapa bidang seperti analis sistem, pemrogram komputer, perancang web, pengembang perangkat keras dan perangkat lunak, dan beberapa peluang baru lainnya yang diciptakan oleh teknologi komunikasi informasi. Yang ketiga, globalisasi. Globalisasi internet memang telah mendekatkan orang yang jauh dan juga membantu pertumbuhan ekonomi. Komunikasi daring telah meruntuhkan batas-batas geografis dan bahasa. Alam semesta telah menjadi desa global karena teknologi informasi, memungkinkan negara-negara seperti Jepang dan Irlandia yang terpisah oleh bahasa dan jarak saling berbagi informasi dan ide. Yang keempat, hemat biaya.
Komunikasi daring sangat murah jika berinteraksi dengan kerabat atau rekan bisnis yang berada di berbeda negara. Kamu bisa menggunakan email atau media sosial lainnya. Internet juga membantu mensistematisasikan praktik bisnis yang membantu bisnis memangkas biaya. Yang kelima, perbaikan sektor pendidikan. Internet telah menciptakan berbagai program komputer untuk digunakan dengan generasi yang berbeda di berbagai belahan dunia. Informasi penting seperti fakta kesehatan, bisnis, dan lingkungan dengan mudah tersedia dan dapat diakses oleh siapa saja dengan jaringan internet. Adapun kelemahan komunikasi daring. Yang pertama, meningkatkan pengangguran. Meskipun internet telah meningkatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak sektor, namun juga dapat mengakibatkan pengangguran kerja melalui outsourcing, perampingan, dan redundansi. Karena beberapa pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia bisa digantikan dengan teknologi. Yang kedua, kehilangan privasi atau data pribadi. Pasalnya, penggunaan media sosial atau menggunakan aplikasi berbasis teknologi harus memasukkan data pribadi yang pastinya akan terbaca dan tersimpan oleh sistem mereka. Maka tidak heran banyak kasus kriminal seperti penipuan yang telah mengetahui nomor telepon ataupun data pribadi kita lainnya. Mengenai hal ini, sebaiknya kita bisa lebih bijak menggunakan dan memberikan data pribadi kita. Yang ketiga, kurangnya keamanan dalam bekerja. Sejak teknologi terus berkembang, keamanan kerja menjadi masalah. Artinya, pakar TI perlu terus belajar untuk mengikuti perubahan jika ingin mempertahankan pekerjaannya. Pasalnya, jaringan internet yang kerap kali bermasalah ataupun peretasan sistem dapat terjadi sewaktu-waktu dalam dunia kerja. Yang keempat, berkurangnya kesadaran berbudaya. Meskipun internet telah menjadikan alam semesta sebagai desa global, beberapa budaya telah mengkonsumsi budaya lainnya. Namun, mengakses internet berlebihan dapat menjadikan generasi muda tidak mengenal budaya asli mereka dan mengadopsi budaya dari luar. Hal ini sangat dapat berpengaruh dari cara mereka berpakaian, bertindak, dan berperilaku. Ya baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.